Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Desain Khatulistiwa. Oke, dalam video kali ini saya akan bagikan yaitu belajar membuat desain rumah dengan ukuran 6x10 meter di SketchUp versi gratis. Nah, oke ya. Nah, di sini saya sudah berada di halaman lembar kerja SketchUp versi gratis. Nah, oke guys, langsung saja saya mulai. Di sini untuk gambar manusianya ini saya hapus ya guys. Saya klik, saya delete. Oke. Nah, yang berikutnya di sini saya atur tampilannya guys. Saya menuju ke skin. Saya pilih standard view. Oke, lalu saya pilih plan view top dari atas ya. Nah, di sini saya buat denahnya dulu ya. Oke. Di sini saya menggunakan rectangle. Oke. Saya gunakan rectangle. Di sini saya buat dengan ukuran 600 kali 1000. Di sini saya menggunakan satuannya cm ya guys. Jadi ukurannya saya ketikkan 600,1000 enter. Nah, oke ya. Nah, ini adalah bidangnya untuk pembuatan denahnya. Oke. Coba di sini saya berikan dimensinya dulu ya. Nah, dari sini ke sini ini 600, dari sini ke sini ini 1000. Nah, berarti bener ya. 6 kali 10 meter. Oke guys. Nah, ini saya hapus dulu guys untuk ukurannya ini ya. Oke, ini saya blok, saya gunakan move, saya klik ujungnya, saya geser agak ke tengah biar tidak terhalang pandangannya oleh warna-warna sumbu ya. Oke guys. Nah, langkah selanjutnya di sini saya pertebal dulu guys. Ini nanti untuk lantainya ya. Saya gunakan push pull. Oke, ini saya angkat, saya berikan ketebalan 40 ya, 40. Oke. Nah, ini adalah ketebalan lantainya. Ini saya kembalikan tampilannya ke tampilan dari atas guys, skin, lalu saya pilih plan view top. Nah, oke ya. Oke, langkah selanjutnya di sini tinggal saya atur tata ruangannya ya guys. Saya gunakan tab measure, dari sini ke sini saya berikan 300. Oke. Nah, dari sini ini nanti ada taman guys, saya berikan 100, dan di belakangnya ini nanti ada kamar, saya berikan 300. Oke. Dan di belakangnya lagi ini nanti ada ruang keluarga, saya berikan 400, dan di pojokan itu nanti ada dapur. Oke, ini saya tebali dulu guys dengan rectangle ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian saya hapus garis putus-putusnya ini. Oke, sip. Nah, kemudian lanjut ke yang sebelahnya ya guys. Saya gunakan tab measure lagi. Dari sini saya tarik 300. Oke. Nah, dari depan sini nanti teras guys. Saya ambil 150. Dan di belakang teras ini nanti ada ruang tamu ya. Ruang tamu saya tarik 350. Oke. Dan di belakangnya ini nanti ada kamar lagi. Ini saya tarik 300. Oke, dan di pojokan ini nanti ada kamar mandi guys. Dari sini saya tarik 150, dan di sebelahnya ini nanti ada ruang cuci ya, tapi saya tandai nanti saja. Oke, saya gunakan rectangle. Di sini saya tebali dulu. Oke, seperti ini guys. Nanti ruang tamu, dan ini nanti kamar, dan yang pojokan ini nanti kamar mandi. Nah, di sebelahnya ini nanti ada ruang cuci guys ya. Nah, ini saya hapus dulu garis putus-putusnya ini guys. Oke. Nah, untuk langkah yang berikutnya di sini saya buat ketebalan dindingnya dulu ya. Oke, saya gunakan tab measure lagi. Nah, oke. Nah, dari sini saya berikan ketebalan dindingnya ini 15 ya. 15 juga sama, ini 15. Oke, ini 15. Nah, untuk yang bagian dalam di sini saya buat 15 dibagi 2 ya. Berarti 7,5. Nah, cara penulisannya itu 7.5 enter guys. Ya. Sebelah sini 7.5 enter. Oke, saya ulangi. Dari sini 7.5 enter. Ya. Sebelah sini juga sama guys. 7.5 enter. Sini 7.5 enter. Sebelah sini 7.5 enter. Oke ya, ini sedikit saya percepat ya guys ya, untuk membuat ketebalan dinding ini sih gampang ya.
Oke. Nah, untuk langkah yang berikutnya ini ditebali guys. Garis dinding yang tadi dibuat ditebali dengan menggunakan rectangle. Oke, dari sini ya sampai sini ya. Ya kalau Anda bingung ya buat peruangan guys. Ditebali peruangan ya. Oke, sip. Lanjut lagi dari sini saya polkan ya sampai ke sini. Oh, ini ada garis yang kurang pas guys. Oke, saya ulangi dulu ya. Yang sebelah sini ini kan terlalu kecil guys, terlalu sempit ya. Saya hapus dulu. Saya gunakan tab measure lagi, saya tarik 7.5 enter. Oke, sudah. Lanjut lagi, rectangle ditebali lagi ya. Untuk garis dindingnya ini ditebali semua ya guys. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini tinggal dihapus saja garis putus-putusnya ini. Oke, dan kemudian jalurnya ini saya hapus guys. Oke, dan kemudian hapus garis yang ada di tengah-tengah dinding ya. Ini ya, ini saya hapus. Oke, biar dindingnya ini bersih ya. Oke, saya hapus ya. Ini sedikit saya percepat guys, untuk menghapus ini sih mudah ya, tinggal hapus saja. Oke, next proses. Nah, di sini tinggal saya buat jarak pintunya guys. Oke, saya mulai dari ruang tamu ya. Saya ambil titik midpointnya. Midpoint ini saya garis. Nah, di sini saya tarik 65. Ini nanti 2 daun pintu ya, kupu tarung ya. Oke, saya tarik di sini garis. Yang sebelah sini juga sama, saya berikan jaraknya 65. Berarti ini 2 kali 65 ya. Oke, ini saya hapus. Dan untuk pintu kamar di sini saya buat lebarnya atau jaraknya ini 85. Oke, 85 ini saya garis. Dan kamar yang tengah juga sama guys, saya berikan 85 enter. Oke, lalu saya garis. Nah, oke ya. Nah, di sebelahnya ini nanti ada jalur guys, penghubung ruang keluarga ke dapur ya. Saya berikan 85, saya garis. Nah, kemudian saya hapus. Nah, ini nanti jalur ya. Nah, kemudian di sini pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi saya buat jaraknya 80 ya. 80 enter. Oke, 80 enter. Saya garis. Nah, ini pintu kamar mandi, dan di sebelahnya ini nanti ada ruang cuci ya. Saya samakan saja 80. Oke, ini saya hapus. Nah, oke ya, sip ya. Nah, di sini nanti ada pintu keluar guys, atau pintu belakang. Nah, ini saya berikan jaraknya sama ya, 85. Oke, saya garis. Oke ya, sip ya. Nah, ini ruang cuci saya garis dulu. Oke, sip ya. Oke, untuk langkah yang berikutnya di sini saya atur untuk lantainya dulu guys. Oke ya. Nah, di bagian belakang untuk dapurnya ini saya garis ya, biar tidak sejajar dengan ruang utama. Oke, ini saya push pull, saya turunkan 5 cm ya. Dan untuk ruang cuci juga sama guys, di sini saya turunkan dulu 5 cm. Oke, dan untuk kamar mandi biar tidak sejajar saya turunkan 10 ya, 10. Oke, dan ini untuk ruang cucinya saya turunkan lagi 5, jadi total 10 ya, sama dengan kamar mandi. Oke, ini untuk perlantaian ya guys. Oke, selanjutnya di sini lantainya ini saya blok guys. Ini saya blok. Oke, lalu klik kanan, lalu saya pilih make group ya. Lalu saya menuju ke tag. Nah, di sini tag. Oke, saya tambahkan tag ya, tambahkan tag. Nah, di sini tagnya saya beri nama lantai, saya ketikkan lantai. Oke, saya klik OK, dan kemudian saya pilih titik 3, saya pilih apply, lalu saya klik di bagian lantainya ini, saya klik di sini. Oke, ini coba saya coba ya, ini sudah masuk guys.
Oke. Nah, kemudian di sini saya menuju ke pojok belakang ya. Ini saya gunakan rectangle, saya buat kotak kecil di sini guys. Oke, sip. Lalu saya double klik, klik kanan, make group. Oke, saya menuju ke tag lagi, saya tambahkan tag. Nah, di sini tagnya saya beri nama dinding. Saya ketikkan dinding. Oke, saya klik OK. Saya menuju ke titik 3. Saya pilih apply. Saya klik di sini. Ya. Nah, ini tinggal saya masuk ke grup ininya guys. Grup dinding ini ya. Saya klik 2 kali. Oke, ini untuk ketinggian dindingnya saya push pull ya guys. Saya push pull, saya berikan ketinggian 300. Ya, standar saja guys, 300 ya. Nah, ini sudah jadi dindingnya ya. Nah, di sini kelanjutannya ya tinggal di push pull saja guys. Push pull, tekan Ctrl di keyboard. Setelah muncul tanda plus kecil baru digunakan. Nah, ini tinggal ditarik-tarik saja guys. Oke, saya tarik sini. Ini saya tarik ke sini. Oh, ini tadi ada yang ketinggalan ya guys ya. Untuk jalur pintunya ya. Oke, saya unduh, saya ulangi guys. Saya ulangi, saya tarik, saya paskan sini. Ya, tarik sesuai dengan garis denah atau garis lantainya ya. Nah, seperti ini guys. Oke, apabila terjadi kesalahan ya tinggal diunduh saja. Nah, ini nanti kan ada pintu belakang ya atau pintu keluar ya. Nah, oke, ini saya gunakan rectangle. Dari sini saya buat ketinggiannya 205 ya. 205 85 kali 205. Oke, sip. Tinggal saya push pull, saya lubangi. Oke, saya menuju ke grup lantai. Yang sebelah sini juga sama guys. Ini saya push pull, ini saya lubangi ya. Oke, ini jadi total ketinggian pintunya ini 210 ya. Oke, sip. Lanjut lagi guys, di push pull lagi. Jangan lupa tekan Ctrl di keyboard. Setelah muncul tanda plus kecil baru digunakan. Oke, lanjut lagi, ini saya push pull lagi. Sesuaikan dengan garis denahnya atau garis lantainya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada pintu kamar mandi ya. Saya gunakan rectangle. Saya buat ketinggiannya 175. Oke, berarti masuknya 80 kali 175. Oke, 175,80 enter. Oke, ini tinggal saya ketikkan 175,80 enter. Saya gunakan push pull, saya klik di sini, tahan, on face, lepaskan. Oke, saya menuju grup lantai, ini saya hilangkan. Nah, jadi total ketinggian pintu, lubang pintu kamar mandi ini 180 ya. Oke, lanjut lagi guys, saya masuk ke grup dinding lagi. Saya push pull lagi, tekan Ctrl di keyboard. Setelah muncul tanda plus kecil baru digunakan. Oke, saya unduh, saya lanjut, saya push pull lagi guys. Saya tarik sesuai dengan garis denahnya. Oke, lanjut lagi. Oke ya, ini saya push pull lagi, saya tarik. Oke, nah seperti ini guys. Nah, ini nanti ada lubang pintu kamar. Oke, saya buat 210,85 enter. Oke, ini tinggal saya lubangi, push pull, saya klik di sini, tahan, on face, lepaskan. Nah, dia lubang guys. Oke, lanjut lagi guys, di push pull lagi ya. Push pull, tekan Ctrl di keyboard. Setelah muncul tanda plus kecil baru ditarik. Oke, sip. Ini tinggal saya push pull saja. Oke, lanjut lagi, saya sesuaikan dengan garis denahnya. Oke, nah seperti ini guys. Yang sebelah sini. Nah, oke ya. Nah, ini ada pintu kamar lagi. Ini saya buat 85 kali 210. Oke, tinggal saya lubangi. Nah, oke guys, ini untuk pintu kamar ya. Selanjutnya di push pull lagi guys. Ya, ini Anda silahkan urutkan ya guys, sesuaikan dengan garis denah atau garis lantainya. Oke. Nah, oke, ini tinggal saya buat untuk lubang pintu ruang tamu ya. Saya buat 210 kali 130. Oke, ini saya push pull,
tekan tahan unface lepaskan. Nah dia lubang guys, ini untuk lubang pintu ruang tamu. Oke, ini saya hapus juga sama, saya hapus. Oke ya. Nah oke, selanjutnya di sini saya buat garis untuk jendela ya. Tinggi jendela di sini saya sesuaikan dengan tinggi pintu. Nah ini saya garis. Oke ya. Nah kemudian yang bagian bawah ini saya berikan jarak 40. Oke, saya garis. Nah yang sebelah sini juga sama, 40. Saya garis. Oke. Dan kemudian saya cari titik midpointnya guys. Midpoint. Oke, dari sini saya tarik 20. Oke, lalu saya tarik garis ke bawah. Nah untuk lebar jendelanya di sini saya ambil 2 kali 20 ya, jadi totalnya 40. Oke, lebarnya 40. Oke, saya tarik ke bawah. Yang sebelahnya juga sama guys. Oke ya, berikan jaraknya sama seperti yang sana tadi. Oke ya. Oke guys, nah ini tinggal saya push pull, saya lubangi. Oke, push pull, tekan tahan unface lepaskan, juga sama dilubangi. Oke ya, ini untuk lubang jendela ruang tamu. Nah ini saya hapus garis tengahnya ini. Dan kemudian di sini untuk jendela kamar ya, tinggal diurutkan saja guys, dibuat garis seperti ini. Nah diurutkan ya guys, biar rata tinggi dan bawahnya ini juga sama guys, tinggal diurutkan saja. Oke, nah jaraknya dari sini saya berikan 15. Oke, 15. Saya tarik garis bawah. Dan untuk lebar jendelanya di sini saya buat 2 kali 40, karena ini nanti kan jendelanya double ya, berarti saya berikan 80. Saya tarik garis ke bawah. Nah oke ya. Nah di sini tinggal saya lubangi saja guys, push pull, klik tahan unface lepaskan. Nah oke. Nah ini tinggal saya hapus saja. Ini juga sama, ini saya hapus. Yang bagian sini saya hapus, yang bagian sini juga sama guys, saya hapus ya. Nah di sini tinggal saya berikan garis ya. Saya garis dulu yang di bawah ini, saya berikan jarak 125. Oke, saya tarik garis ke atas ya, ini nanti saya berikan efek timbul guys ya. Oke sip. Nah tinggal saya push pull saja, push pull. Di sini saya berikan ketebalannya 3 cm. Ini nanti saya berikan stone di sini ya. Oke sip. Nah seperti ini guys. Nah di sini saya sudah berikan semua lubang pintu dan jendela ya. Oke ya, kira-kira seperti inilah. Oke. Dan untuk langkah selanjutnya di sini tinggal saya berikan ventilasi guys, ventilasi atau sirkulasi udara ya. Dari sini saya berikan jaraknya 15. Oke, saya tarik garis ke samping. Oke, dan untuk lebar ventilasinya di sini saya berikan 10. Oke, 10. Lalu saya garis ke samping. Sip. Dan untuk panjangnya saya sesuaikan dengan lebar jendela dan lebar pintu. Oke ya. Nah seperti ini guys, ini tinggal digaris saja, diurutkan. Nah seperti ini ya. Yang sebelah sini juga sama. Nah ini tinggal dilubangi saja ya, di push pull ya. Oke, ini saya lubangi. Oke, ini tinggal saya double klik saja guys, otomatis dia lubang ya. Oke sip ya. Untuk bagian yang lainnya silahkan diberikan ventilasinya guys. Nah di sini saya sudah berikan semua ventilasi ya, terutama di atas pintu dan jendela. Nah oke guys, sip ya. Ini tinggal lanjut ke proses yang berikutnya guys. Ini saya hapus garis-garisnya ini. Oke, untuk garis-garisnya di sini saya hapus. Ini juga sama, saya hapus ya. Ya untuk garis kolom di sini jangan dihapus dulu ya, karena masih diperlukan. Oke, ini saya hapus. Ini juga sama, ini saya hapus. Nah oke ya. Nah oke guys, nah di sini tinggal saya atur untuk terasnya ya. Oke, saya masuk ke grup lantai.
Oke, ini untuk garisnya yang belakang ini saya hapus. Oke, kemudian saya atur dindingnya, saya push-pull. Oh, saya atur terasnya saja ya. Oke, saya masuk ke grup lantai. Oke, tinggal saya garis, saya gunakan line. Bagian sini saya garis. Nah, oke, sip. Nah, kemudian saya push-pull guys, yang tamannya saja ya. Ini saya hapus garisnya, ini saya push-pull, ini saya turunkan, saya hilangkan. Di situ nanti taman kecil guys. Dan ini saya turunkan 3 cm. Oke, ini saya hapus. Oke, sip. Nah, kemudian di sini tinggal saya gunakan line lagi. Nah, ini saya garis. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian tinggal saya cari midpointnya guys, titik tengahnya ya. Nah, ini saya garis. Oke, yang bawah saya push pull guys, saya tarik keluar, saya ambil jaraknya 25 ya. Nah, ini saya hapus garisnya. Oke, sip. Nah, ini tinggal saya masuk ke grup dinding. Oke, kemudian saya push pull dinding yang sebelah sini, saya mentokkan ke sini. Oke ya. Nah, ini nanti terasnya sedikit tertutup ya guys. Oke, kemudian langkah yang selanjutnya ini saya urus perlantaian dulu guys. Nah, di sini saya masih berada di bagian lantai. Ini saya berikan tilenya ya, saya berikan keramiknya. Oke, saya menuju ke material. Material di sini saya menuju ke tile keramik ya. Nah, untuk kamar mandi saya berikan yang ini. Oke, untuk yang ruang cuci saya berikan yang beda lagi. Oke, dan untuk dapur saya juga pasang yang beda lagi guys. Nah, ini nanti untuk dapur. Untuk kamar, ruang keluarga, dan ruang tamu saya samakan. Oke, ini saya hapus dulu garisnya. Nah, saya berikan yang putih hitam itu ya. Oke, yang ini saja putih hitam. Oke, sip. Nah, kemudian pemasangan lantai teras saya berikan yang ini. Nah, oke ya. Nah, ini untuk terasnya guys. Oke, sip. Oke ya, seperti ini ya. Nah, yang bagian sini juga sama saya berikan. Oke. Nah, untuk langkah yang berikutnya saya masuk ke grup dinding, kemudian saya menuju ke ini ya, brick cladding and seating. Oke, saya pilih yang ini saja guys. Oke, nah di sini saya berikan di sini. Nah, oke ya, sip ya. Oke, yang bagian pinggirnya juga sama guys, saya berikan yang ini. Oke, oh ini ada garis yang menghalangi, saya undur dulu ya. Oke, saya undur dulu, saya hapus garisnya yang menghalangi guys. Nah, ini. Oke, lalu saya berikan materialnya. Oke ya, sip ya. Nah, seperti ini guys. Yang sebelahnya juga sama guys, diberikan materialnya. Nah, oke, seperti ini ya. Oke, sip. Lanjut lagi guys. Berikutnya di sini saya pasang pintu ya guys. Saya menuju ke 3D warehouse. Oke, di pencarian 3D warehouse ini saya tuliskan saja pintu, enter. Nah, di sini ada banyak sekali guys pilihan pintunya, tapi di sini saya pilih yang double pintu ya, kupu tarung ya. Oke, saya pilih yang ini saja guys ya. Ini saya download. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini guys, nah ini kan double ya, ini double dengan orangnya. Nah, di sini tinggal masuk ke grup pintunya. Nah, klik di bagian orangnya, delete guys, tinggalkan pintunya saja. Oke, ini saya klik, saya gunakan scale, saya atur size-nya dulu, perkecil. Nah, saya gunakan move, saya klik di bagian pojoknya ini guys, lalu saya tempatkan di lubang pintu ruang tamu, pojoknya ini ya. Oke, endpoint. Nah, kemudian di sini Anda gunakan scale lagi, lalu pinggir tengah ini tarik sampai mentok dindingnya. Yang atas juga sama, yang bagian tengah ini klik, tarik sampai mentok atasnya, midpoint.
Ya, sip ya. Nah, ini untuk pintu ruang tamu sudah terpasang guys. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya download jendela. Tuliskan saja di pencariannya jendela, enter. Jendela. Oke. Nah, di sini Anda bisa pilih guys mau jendela yang mana. Oke, saya download yang ini. Nah, ini kan ada atasannya ya. Nah, ini tinggal Anda masuk ke grup jendelanya. Oke, ini saya blok. Saya delete. Nah, tinggalkan jendelanya saja. Oke, nah cara pemasangannya sama guys. Anda perkecil dulu di bagian jendelanya ini. Oke, saya klik jendelanya, saya pakai scale, saya atur size-nya, saya perkecil. Nah, oke, yang berikutnya di sini Anda gunakan move. Anda ambil yang bagian sini, klik, lalu arahkan atau tempatkan di lubang jendela. Nah, oke ya. Nah, untuk yang langkah berikutnya di sini tinggal Anda gunakan scale. Oke. Oh, ini malah ketutup guys. Oke. Oke, di sini Anda bisa gunakan scale. Yang pinggir tengah ini klik, tarik sampai mentok temboknya. Yang bagian atas juga sama, klik, lalu tarik sampai mentok bagian atas ini. Nah, oke ya. Nah, midpoint guys. Oke. Nah, yang berikutnya di sini biar tidak sejajar dengan temboknya, ini saya geser ke dalam 1 cm ya. Saya ambil yang bagian sini, saya geser 1 cm. Oke, sip. Nah, untuk langkah berikutnya tinggal dikopikan saja guys. Move, tekan Ctrl di keyboard, muncul tanda plus kecil, baru digeser. Saya tempatkan di lubang jendela yang satunya. Nah, sebelah sini ya. Oke, saya ambil pojokannya dulu saja. Oke, sip. Nah, kemudian saya geser ke dalam 1 cm ya. Oke, saya klik lagi, lalu saya geser ke dalam 1 cm. Nah, ini saya kopikan lagi guys untuk jendela kamarnya ya. Nah, untuk jendela kamar tinggal saya kopikan lagi guys. Saya gunakan move, tekan Ctrl di keyboard, setelah muncul tanda plus kecil, klik, lalu tarik. Nah, oke. Nah, ini saya tempatkan di lubang jendela kamar. Nah, ini ya. Oke, endpoint. Ini saya kopikan lagi guys. Saya kopikan lagi, saya taruh di bagian sebelahnya. Nah, ini ya. Nah, untuk langkah yang berikutnya ini kan masih sendiri-sendiri guys. Oke, ini tinggal di select saja guys. Oke, select yang ini, tekan shift di keyboard, lalu select yang sebelahnya. Oke, lalu klik kanan. Anda pilih make group. Nah, otomatis dia sudah menyatu guys. Nah, di sini saya sudah pasang semua pintu dan jendelanya ya guys. Oke. Nah, yang bagian belakang itu ada pintu belakang. Oke. Nah, sekarang tinggal lanjut ke proses yang berikutnya guys. Saya masuk ke grup lantai. Di sini saya berikan synthetic surface. Ya, synthetic surface. Nah, yang bagian sini. Oke. Nah, yang bagian samping sana juga sama. Oke, yang bagian belakang. Nah, di sini saya modifikasi dulu ya. Ini saya garis. Oke. Ini saya garis. Saya ambil midpointnya, saya garis. Oke, saya push pull. Saya tarik keluar, saya ambil jaraknya 25. Nah, untuk telnya di sini saya berikan tel yang sama dengan teras ya. Oke. Nah, seperti ini guys. Oke ya. Sip. Nah, oke guys. Oke, lanjut ke proses yang berikutnya. Di sini saya masuk ke grup dinding. Saya hapus garis kolomnya ini guys. Oke ya, pastikan semua dinding bersih ya. Oke, yang sebelah sini juga sama. Ini saya hapus garis-garis ini. Oke, saya bersihkan dindingnya. Oke. Nah, di sini saya buat untuk penutup terasnya ini ya. Dari sini saya garis. Oke.
saya berikan jaraknya di sini 15 ya, 15. Oke, lalu saya garis ke samping ya. Oke, ini saya garis ke samping. Oke, sip. Ini saya hapus dulu garisnya yang ini. Nah, kemudian saya keluar dari grupnya. Oke, lalu saya gunakan rectangle, saya buat kotakan di sini guys, dari sini ke sini. Oke ya. Nah, lalu saya double klik kanan, lalu make group. Oke ya, buat grup ya. Oke, langkah selanjutnya saya masuk ke grupnya. Oke, tinggal saya push pull, saya tarik keluar, saya sejajarkan dengan yang sini ya. Oke. Oke, nah kemudian yang bawahnya ini saya offset. Oke, saya offset, saya berikan jaraknya 20 ya, 20. Oke, sip. Nanti saya push pull belakangan saja ya. Oke, nah untuk langkah selanjutnya ya, ini tinggal dibuat pilarnya ya guys. Saya keluar dari grupnya. Oke, saya menuju ke bawah ini guys, saya gunakan rectangle. Di sini saya berikan ukurannya 30 kali 20, 30,20 enter ya. Apabila Anda menginginkan ukuran yang lainnya ya silahkan saja guys. Di sini saya buat 30-20 ya. Oke, ini saya double klik kanan, make group. Oke, saya masuk ke grupnya. Oke, ini tinggal saya push pull. Oke, saya push pull ya, saya push pull, saya tarik sampai mentok penutupnya. Nah, seperti ini guys. Nah, oke ya, sip. Nah, di sini langsung saja saya berikan materialnya ya. Oke, saya menuju ke material. Di sini saya berikan yang ini ya. Oke. Nah, saya pilih yang ini saja. Nah, saya pasang di sini. Nah, oke ya. Ini untuk pilarnya atau penyangga. Oke, sip. Yang bagian belakang juga sama guys. Nah, oke ya, yang bagian belakangnya ini ya. Oke, sip. Untuk proses berikutnya saya buat atapnya ya. Ini saya tutup dulu dari sini ke sini. Oke, sip. Tinggal saya double klik kanan, make group ya. Anda tinggal ikuti saja guys untuk pembuatan atapnya ini ya. Oke.
Oke, di sini untuk desain rumahnya ini udah finish guys. Ya, apabila ada yang kurang-kurang ya silahkan ditambahkan sendiri ya. Ya, untuk Anda para pemula bisa membuat desain rumah seperti ini sudah keren ya guys. Dibuat postingan, di share ke teman-teman, wah ini mantap banget guys. Oke, nah ini adalah hasil akhirnya guys. Di sini saya sudah tambahkan orang, lampu dinding, bunga-bunga, dan juga sepeda motor ya. Nah ini coba saya putar ke belakang guys. Nah ini adalah tampilannya ya. Oke, bagian belakang di atas itu sudah ada tanduan air penguin ya. Nah oke guys,
Sip ya. Ya oke guys, semoga video ini membantu, semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba, semoga berhasil dan sukses. Oke guys, jangan lupa untuk selalu berikan supportnya dengan cara like video ini, share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan ataupun kritik dan saran ataupun ada request ya, silahkan saja tuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.